Berdoa. Bersama kita katakan Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. 2 Timotius pasal ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Haleluya. Saya akan baca firman Tuhan. Bapak Ibu silakan mendengarkan firman Tuhan akan dibacakan dari tempat ini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Buat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ya, pada tema khotbah kita pada malam hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ini, yaitu manfaat firman Tuhan. Kita percaya bahwa manfaat firman Tuhan sudah kita lakukan dan sudah kita alami. Amin. Setiap manfaat firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita lakukan, pasti akan berbuahkan hasil untuk kemuliaan nama Bapa. Ya, salah satu kehadiran Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan semua firman yang pernah diajarkan oleh Kristus, baik kepada rasul-rasul, kepada para murid, dan kepada kita yang percaya dan hidup di zaman sekarang. Dan oleh sebab itu firman yang disampaikan Kristus kepada para rasul disampaikan kepada kita melalui tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dikatakan dalam ayat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Apa tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu? Yaitu firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, firman yang disampaikan kepada kita ini memiliki 4 manfaat. Katakan dulu bersama, 4 manfaat. 4 manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah mengajar. Katakan bersama, mengajar. Mengajar. Di sini tuliskan pada ayat 16. Manfaat pertama dari firman Tuhan adalah mengajar. Mengajar yaitu memberi tuntunan kepada kita bahwa di saat kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menuntun kita
dan memberikan kita pengertian tentang maksud dan rencana Allah kepada kita. Nah, apa yang perlu Tuhan berikan tuntunannya? Yaitu yang pertama adalah kita diberi penyingkapan hal-hal yang tak terpahami. Katakan tak terpahami. Tak terpahami. Mungkin bagi kita Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah melihat ada hal-hal yang tak pernah terpahami dalam kehidupan ini. Tetapi dengan kita belajar firman Tuhan, hal-hal yang tak terpahami itu pun bisa dimengerti. Makanya cuma lagu tadi mengatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata selalu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, pemazmur Daud berkata, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang yang lebih tua. Untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kata pemazmur Daud, tidak dipandang dari segi umur. Amin. Baik yang muda, dewasa, bahkan orang tua juga dituntut untuk mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita berfokus pada rencana Allah dan maksud Tuhan yang digenapi bagi setiap orang percaya. Dan saya percaya bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari rasakan ajaran firman Tuhan. Mari alami bagaimana firman Tuhan itu mengajar kita, mengajar engkau dimanapun, baik engkau sedang bekerja, baik engkau sedang engkau dimanapun, maka percayalah firman pasti mengajarkanmu hal-hal yang baik. Nah, pernahkah di antara posisi Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tersulit dalam kehidupan ini? Hal yang paling sulit dalam kehidupan ini, tapi ketika firman mampu mengajar kita hal-hal yang tersulit, maka semua bisa kita atasi dengan baik. Amin, Bapak Ibu. Nah, setelah firman Tuhan mengajarkan kita, perintah Tuhan juga dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 6 berkata di sana bahwa kita juga harus mengajarkannya kepada anak-anak. Kita juga harus mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bagi Bapak Ibu, tetap melanjutkan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Amin. Tetap melanjutkan. Jangan pernah putus asa apapun keadaannya. Tetap ajari mereka. Bagi anak orang tua yang mempunyai anak remaja, yang punya anak dewasa, tetap menyampaikan firman Tuhan. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau di depan pintu, artinya adalah di segala tempat kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk bertumbuh sesuai dengan tema kita, Gereja Betel Indonesia, menjadi umat yang dewasa, berbuah dan memberitakan Injil. Amin. Nah, manfaat yang kedua dari pembacaan firman ini adalah pada ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, dan yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Setelah membaca atau mendengarkan firman Tuhan, saya dan saudara akan disadarkan. Katakan disadarkan. Disadarkan Akan kesalahan-kesalahan kita. Saya dan saudara pernah salah. Tidak ada manusia di dunia ini tidak pernah mengalami kesalahan. Tetapi ketika kita sadar akan kesalahan kita, Tuhan mau kita itu berbalik dan bertobat. Katakan dulu, berbalik dan bertobat. Supaya murka Allah tidak ada pada kita. Ketika kita sadar dan berbalik akan kesalahan kita, murka Allah tidak lagi ada pada kita. Makanya Yohanes mengatakan kalau kita tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita, kapak sudah tersedia pada akar pohon.
setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dilempar ke dalam api. Apa maksudnya ini Bapak Ibu jemaat Tuhan? Manusia itu pada dasarnya memiliki kecenderungan melakukan kesalahan. Pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Bisa saja mungkin karena hilaf, bisa saja mungkin karena marah, emosi. Ya, apalagi hari-hari ini ya orang banyak mengalami gangguan sekarang ini. Emosi, stres. Manusia bisa melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan fatal sekalipun. Nah, kita berdoa supaya saya dan saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang melihat ibadah online pada malam hari ini, kita semua sadar bahwa kesalahan bisa terjadi, tetapi mari kita belajar untuk meminimalkan kesalahan yang ada pada kita. Karena Tuhan mau tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, hari demi hari berganti, maka kita harus memperkecil kesalahan. Katakan dulu, memperkecil kesalahan. Memperkecil kesalahan. Dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Baik Bapak Ibu yang berkeluarga, kita yang berjemaat, kita harus bisa memperkecil kesalahan. Sehingga apa? Di saat kita memperkecil kesalahan, tidak ada celah bagi si iblis untuk menggoyahkan iman saya dan saudara. Amin. Di saat kita bisa memperkecil kesalahan, tidak ada pikiran iblis yang membuat persekutuan kita menjadi terpisah. Tetapi di saat kita memperkecil kesalahan, maka kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 14, ya kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Di sana dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kesalahan yang pernah kita buat, kita harus belajar memperbaikinya. Nah, di saat firman disampaikan kepada saya dan saudara dengan keras, itu artinya proses pendewasaan saya dan saudara sudah dimulai sejak saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Maka percayalah, firman yang keras itu memang sakit untuk kita terima, tetapi itu baik untuk bagi jiwa saya dan jiwa saudara. Amin Bapak Ibu. Amen. Baik untuk jiwa saya dan jiwa, sehingga Tuhan dimuliakan. Nah, manfaat yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan ini adalah pada ayat 16 tadi, 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, segala tulisan yang dihamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Katakan dulu, memperbaiki kelakuan. Memperbaiki artinya melakukan reparasi atau restorasi. Ada perbaikan, ditransformasi. Amin. Nah, kelakuan kita itu tadi saya katakan pada dasarnya memang banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan. Tetapi dengan adanya Kristus yang memberikan firman-Nya kepada kita, kita mengikuti jejak Tuhan. Katakan dulu, mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan. Kita hidup itu untuk mengikuti jejak Tuhan. Jadi karakter kita, kelakuan kita di saat mendengarkan firman Tuhan, manfaatnya yang ketiga adalah kita harus mengikuti jejak Tuhan, berkelakuan baik, memperbaiki kelakuan kita yang selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Kelakuan seperti apa yang selama ini yang membuat hati Tuhan luka? Mari kita introspeksi diri. Kelakuan apa yang membuat selama ini mungkin keluarga saudara tidak mengasihi saudara lagi?
Mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kelakuan seperti apa yang mungkin membuat persahabatan kita tidak lagi baik. Mari kita introspeksi diri. Kelakuan seperti apa membuat keluarga kita tidak lagi hidup dalam harmonis, hidup dalam kebenaran Allah. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya kita semua, kita sama-sama mengintrospeksi diri kelakuan kita. Apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Apakah sudah membuahkan hasil kepada Tuhan atau belum? Hanya orang-orang yang sadar, hanya orang-orang yang rindu mempunyai kelakuan seperti Kristus akan diberi kemampuan, akan diberi kekuatan untuk hidup seturut dengan rancangan Allah. Ini sebuah pilihan kita Bapak Ibu, dan harus menjadi peringatan yang besar kepada kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hanya orang-orang yang terus peka kepada kebenaran firman Allah akan hidup dalam kebenaran. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya kelakuan kita akan semakin diperbaharui hari demi hari. Amin. Kita harus bisa mengintrospeksi diri akan hal itu. Dan pada poin yang keempat, manfaat yang keempat yang akan kita pelajari dari manfaat firman Tuhan adalah segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan dulu, mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Nah, fungsi yang kita terima dan manfaat yang kita terima dari pembacaan ini adalah kita bisa dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap, ya. Dan oleh sebab itu ketika kita dididik oleh kebenaran firman Tuhan, mari berikan hati, berikan telinga, berikan tenaga saudara, berikan waktu, berikan perasaan saudara untuk dididik menjadi apa? Untuk menjadi murid Kristus. Karena tugas utama dalam mendengarkan firman Tuhan, proses yang paling pertama adalah menjadi murid. Saya dan saudara diberi mandat oleh Tuhan supaya saya itu bisa menjadi murid dan bisa memuridkan orang lain, sehingga kita bisa menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, supaya bangsa menjadi murid dan bisa membaptis mereka. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita harus bisa memilih, kita harus bisa menjadi murid. Jangan lagi kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita dipanggil menjadi murid Kristus, merendahkan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapa besarkah manfaat firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini? Dan mungkin seberapa besar kebenaran firman Allah memulihkan hidup saya dan saudara, sehingga aku percaya jika tidak ada perubahan dalam hidup, berarti ada yang salah dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena kita mau hidup kita harus terus semakin berubah, terus semakin berubah menjadi ke arah yang lebih dikenal oleh Tuhan. Dan semakin lama kita mengikut Tuhan, seharusnya kita harus semakin dalam mengasihi Tuhan. Kita harus semakin peka, semakin dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga manfaat ini bisa digenapi bagi hidup saya dan bagi hidup kita bersama. Amin. Buat firman Tuhan, aku berdoa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sedang berada, aku berdoa biarlah Bapak Ibu semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menerapkan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Maka percaya kuasa Tuhan akan sanggup memulihkan kita, kuasa Tuhan akan sanggup membawa engkau pada rencana Allah yang besar dan ajaib. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita sudah belajar manfaat firman Tuhan, bahwa firman itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita,
memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran firman Allah. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Satu hal yang kami rindukan Bapa, tak henti-hentinya Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam rencana Tuhan setiap saat. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang sering melakukan kesalahan. Kami sadar Tuhan, kami sering manusia yang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami tidak hidup dalam murka Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam murka Tuhan, tetapi kami mau hidup dalam damai sejahteranya Tuhan, dalam sukacitanya Roh Kudus, sehingga kami percaya apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu itu bisa digenapi bagi hidup kami. Aku berdoa Bapa bagi jemaat-Mu hari ini yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu, pelihara mereka Bapa dalam kasih-Mu. Tuhan pelihara mereka Bapa. Jikalau mereka ada yang sakit pada hari ini, berikan kesembuhan. Jikalau mereka yang lemah pada hari ini, berikan kekuatan Tuhan. Berikan semangat bagi mereka untuk hidup terus bergairah, bergairah melayani Tuhan, bergairah melakukan firman-Mu. Ku percaya di saat mereka jatuh Tuhan, Engkau ada di sana. Di saat mereka terjatuh Tuhan ada di sana. Sampai masa tua mereka Tuhan, Engkau masih tetap menggendong mereka. Ku berdoa Bapa, berikan terus semangat satu hati, terus berkat-Mu kepada mereka, sehingga keluarga jemaat-Mu, Komsel GBI Permata dan Ujung Menteng menjadi komsel yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, aku percaya lewat ibadah online GBI Permata gabungan pada malam hari ini, kami bersehati dan sepakat bersama untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian ibadah online kita pada malam hari ini. Dan pesan kami, mari ikuti terus kegiatan-kegiatan ibadah online kita, baik doa pengerja, ibadah raya kita pada hari Minggu, supaya kita semakin mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sampai jumpa untuk ibadah komsel gabungan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.